mohon maaf Mas Tinus, masalah meditasi ya. Kalau kita bilang yoga itu orang awam kan lebih identik fokusnya itu pada ajaran suatu religi, mungkin dari datanya dari India atau Hindu dan lain-lain. Nah itu seperti apa? Atau semua ajaran religi itu memiliki yoga tapi beda nama atau gimana itu? Karena nanti takutnya, wah kok mempelajari agama liyo dan lain. Nah banyak orang kan mengejas seperti itu. Kalau orang awam loh ya, mohon maaf. Ya itu kita intinya nggak usah terpengaruh paham sana paham sini. Ya intinya kita membangun suatu sifat, karena alam ini akan dinetralisir, dimurnikan kembali, dan ajaran itu akan dimurnikan juga. Gitu ya. Jadi sifatnya kembali pada kemurnian. Kemurnian itu sifatnya tidak diada-adakan, tapi benar-benar ada yang dinamakan sejati. Nah gitu. Iya. Soalnya banyak gini, banyak orang yang tidak mau mengakui gitu loh, ketika itu tidak dari golongan saya, meskipun toh itu benar. Nah itu cara menyikapi hal-hal semacam itu seperti apa gitu. Ya kita yang ngomong Jawa ki enek-enek anak orang yang seperti itu, kita hanya diam dan mengamati saja. Gitu ya. Gitu. Yang penting ya wis lah, ben ngono ben ngono kan. Up to you ya. Nah gitu, kita jadi hidup itu kok ndak kayak kita katut kegowo, malah pikiran kita terbawa negatif. Benar. Nah Sugesti gitu. ya. Nah, yang penting akhirnya nanti ujung-ujungnya kita menilai orang lain, ya kan? Ngejas. Terus akhirnya lali caranya menilai diri kita sendiri. Jadi ada 3 pemahaman dalam hidup ya, itu kalau saya ambil 3P. P pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dialami dari segala perbuatan kita sehari-hari, itu pengalaman dari proses waktu ya. Kedua itu adalah pengamatan, sesuatu yang diamati dari 5 panca indera kita. Ya, kalau kita sudah mengamati dari pengalaman dan pengamatan itu, wis paham, baru kita bisa menerapkan dalam diri kita. Syukur-syukur tinggu wong liya, kan gitu. Karena enaknya hidup itu saling berbagi, gitu. Dan bisa manfaat. Dan jangan sampai kalau sudah pintar, jangan merasa diri kita pintar, karena asalnya pintar yo ade saka bodho kan gitu. Benar. Kita bisa menjadi kaya asalnya dari miskin kan gitu. Itu namanya wong Jawa ngarani wong ki ngrumangsani gitu. Oh gitu. Iya ta. Kita menjadi besar asalnya dari kecil. Nggak mungkin toh tadi gede mesti tadi bayi sik toh. Nah gitu. Barang enak cah cilik ngene dilokke kuwi cah bayi kan. Enggak. Walaupun itu anak yang di usia muda, itu dihargai. Iya. Jadi sifat menghargai itu tidak pandang usia. Justru kita yang lebih tua dari, misalkan lebih muda, kita memberikan contoh yang baik dan memberikan dukungan yang baik. Benar. Itu Iya. itu yang namanya hamemayu hayuning sasono. Jadi kita lebih memberikan motivasi. Kalau kita sudah merasa pintar atau ya nggak merasa pintar, kalau kita sudah bisa memahami, kita memberikan motivasi yang tidak mengerti biar mengerti, ayo toh. Itu ada kebersamaan. Tapi nek rumah so pinter terjadi perselisihan. Nah, dunia ini kan hancur-hancuran gara-gara itu kan. Nah ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya apa? Alam yang bertindak, karena sudah terlalu banyaknya sifat-sifat yang seperti itu. Nanti saya jelaskan, nanti saya hubungkan dengan kaitannya yang akhir zaman itu ada hubungannya dengan kisah wayang, yaitu Baratayuda Jaya Binangun. Jadi masalah itu nanti kalau kan manusia kan diberi 5 indera yang sudah bawaan dari lahir ya: perasa, penciuman, peraba, penglihatan, dan pendengaran. Nah, dengan kita bisa melatih spiritual itu, kita bisa meningkatkan tingkat kefokusan dan kesadaran kita. Jadi tujuannya spiritual kan di benak dhewe luwih fokus, luwih tenang, ya kan, luwih sadar. Lah kalau kita sudah menemukan pada titik, jadi setiap
pendengaran itu punya cakra, penglihatan itu punya titik kefokusan yang disebut cakra, penciuman juga, perasa juga, akhirnya menjadi satu. Nah itu yang dinamakan cakra, itu kan. Nah cakra ini bila dilatih terus menerus, akhirnya orang cenderung mempunyai indera keenam. Nah makanya orang spiritual itu membangun diri, membangun apa namanya potensi yang ada di dalam diri, yaitu jiwa kita, roh kita. Akhirnya orang cenderung mesti mengkait-kaitkan dengan gaib. Padahal fungsi utama kan kita hanya untuk mencari ketentraman. Benar. Ya. Yeah. Berarti garis besarnya indera keenam itu bisa dipelajari Mas ya? Indera keenam itu sifatnya horizontal. Horizontal ya. Ya. Horizontal itu lingkup bumi. Iya. Jadi macam-macam, bisa menerawang, akhirnya bisa pengobatan, macam-macam. Itu indera keenam. Bisa ketemu leluhur itu, bisa ketemu siapa yang nggak kelihatan, leluhur kita, mbah-mbah kita bisa telusuri. Nah nanti diolah lagi terus cakra kita. Cakra kita diolah di 4 unsur yang ada di dalam diri kita, itu kan unsur air, tanah, bumi, angin. Itu disatukan menyawiji menjadi satu unsur yang menyatu. Istilah darahnya sedulur papat kali mau pancer lah tengah toh, dan itu membentuk suatu cakra itu kan. Nah cakra itu semakin fokus, semakin lembut, semakin lembut sampai kita tidak terikat oleh jarak, ruang, dan waktu. Nah ketika orang sudah tidak terikat dengan jarak, ruang, dan waktu, kita menembus yang namanya indera ketujuh. Apa artinya indera ketujuh? Indera ketujuh sifatnya vertikal, Mas. Vertikal ya. Vertikal itu tembus ning luar angkasa. Jadi kalau indera keenam itu masih lingkup ibu pertiwi. Yeah. Kalau indera ketujuh sudah masuk ke lingkup ruang bapa angkasa. Yeah. Jadi nanti bisa melihat kehidupan di luar sana, misalkan bisa ketemu dewa, bisa ketemu gaib-gaib yang ada di atas sana. Sampai yang namanya nanti saya ceritakan masalah Dewa Ruci. Yeah. Nah itu tingkatan sudah mencapai indera ketujuh. Saya menjelaskan ini bukan berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alami ya. Jadi bukan sesuatu tembung jari ini kan gitu. Yeah. Jadi memang benar-benar saya alami. Karena saya perjalanan proses spiritual ini sudah sekitar 25 tahun. 25 tahun. Jadi kabeh laku iki lakoni kanthi laku ya. Yeah. Lekasnya lawan kas. Orang iso langsung jeruk, nggak bisa. Berarti 25 tahun itu baru mencapai titik sekarang ini ya? Kalau indera ketujuh saya sudah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Oh, udah lewat berarti. Luar biasa. Iya. Mas, apakah semua orang bisa Mas? Bisa. Membuka indera ketujuh itu bisa? Tergantung kita telaten apa enggak. Itu. Semua orang bisa. Dan genetika juga pengaruhnya apa cepat dan enggaknya. Karena misalkan eyang-eyang kita dulu, mungkin eyang kita dulu guntur tapane banter kan gitu ya, istilahnya pertapa lah, orang hebat mungkin kan, itu lebih gampang, lebih mudah untuk memahami. Jadi tingkat IQ-nya lebih tinggi karena spiritualitas itu juga meningkatkan tingkat IQ. Berarti faktor X itu penting juga. Nah, faktor X penting. Terus ini Mas Yunus, keistimewaannya orang kalau sudah mencapai dan membuka indera ketujuh itu apa saja Mas? Kita bisa tahu kebiaring jagat. Nanti saya jelaskan ya, nanti yang dinamakan inti maya atau inti semesta. Ini sebenarnya ilmu kerahasiaan Tuhan. Oh iya, iya. Darani ilmu wadining bumi. Kang sinengker. Jadi ilmu rahasia dari segala rahasia. Itu alam semesta ini punya pusat yang namanya inti maya, pusat semesta. Itu yang dinamakan jagat langgeng kan gitu. Nah nanti saya ceritakan, saya gambarkan. Jadi ini saya menggambarkan, ini saya menerangkan apa yang saya lihat. Jadi indera ketujuh.
Bentar. Nah, ini jalan bentuknya seperti cakra. Ini jagat langgeng namanya. Jagat langgeng. Iya. Sukmo langgeng atau maha sempurna. Itu bentuknya seperti cakra. Jadi tahu pesawatnya alien yang kayak piring gitu. Ya bentuknya seperti itu, tapi gede. Nah, di tengah-tengahnya itu mengeluarkan yang namanya 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin ini yang menciptakan segala. Jadi sukmo kita tercipta itu kan nur cahyo yang dibilang. Nur cahyo ini kan sukmo keluar, seret turun ke bumi. Itu pancarannya. Jadi kita pancaran dari Tuhan yang ngejawantah. Nah gitu. Nanti saya ceritakan ya, ini sing dinamakan kayugung susuing angin. Ini saya ceritakan satu aja ya. Nek diceritake siji kabeh iki iso 5 dino kan. Itu namanya ini 8 penjuru mata angin. Nek basa gaule iki black hole. Black hole. Nah, lingkaran hitam. Nah, itu. Ini jadi saya gambarkan bentuknya seperti kan, gambarnya rapal, maksudnya rasa sesuai lah sih. Pokoknya tak ora-ora. Nah, ini kita namanya sukmo langgeng. Sukmo langgeng itu ya maha sempurna itu. Dia berputar kayak cakra. Ini menghasilkan 8 penjuru mata angin. Nah, salah satu ini mengeluarkan yang mana nur cahyo. Ini namanya sukmo, pertama sukmo langgeng lah. Ketika bapak ibu jenengan, sederunge jenengan urung dadi jenengan kan ngono lho. Mas apa jenenge? Rosi. Ya sebelum jadi Mas Rosi. Jadi misalkan ini adalah ibu bapak ini urung ketemu jodohnya ya ceritanya. Nah, manakala dia menemukan jodohnya, itu kayak ada ikatan yang tersembunyi ya, yang mungkin tidak disadari. Lah itu nanti bertemu toh. Nah, secara pandang itu ini sudah terespon. Nah, ini terespon itu mengeluarkan cahaya yang dinamakan nur cahyo. Serut berjalan. Itu singgah di mata bapak waktu pandangan pertama dengan ibu. Itu sudah ada respon. Iya, itu yang namanya sukmo. Kalau sudah nyawiji di mata bapak itu namanya sukmo jati. Yaitu yang namanya sukmo jati Dewa Ruci, Mas. Nah, Dewa Ruci apa sukmo jati. Lah ketika masuk ke akhirnya pacaran nih, masuk ke pelaminan, jadilah sukmo purbo. Jadi yang sukmo jati itu beralih ke sukmo purbo. Nah gitu. Nah setelah itu bapak sama ibu itu berhubungan intim, kan gitu. Berhubungan intim, akhirnya sing dijenengke sukmo wiseso. Nah itu sudah anu ayah-ayah kalau apa jenenge sperma. Lah itu sukmo wiseso itu kan direngai banyu putih saka bapa, banyu abang saka biyu. Kapanjingnya nur cahyo. Kang manjing ana lintang juarawar kan ngono. Jadi lukat gaib kang manjing ana ning lintang juarawar itu bahasa Jawa ini kan kayak gitu. Jadi ini dari pancaran sukmo nur cahyo iki mau lebu ke pangkonan ibu. Yang namanya darah. Nah itu tadi darah akhirnya bertemu apa yang namanya banyu abang. Jadi ya nek diarani indung telur ya. Nah itu bertemu terbentuklah roh. Tersentuh jadi sukmo, roh ini wadai sukmo. Kan gitu, tanpa ada roh nggak ada sukma. Lah roh ki wadai apa? Enek nyawa. Lah nyawa ki wadai apa? 4 unsur alam yang ada di diri kita. Oh, berarti antara nyawa sama roh itu beda? Beda. Nyawa ki gini loh. Ini secara komputer ya. Listriknya. Nyawa itu listrik. Jadi kita dolanan HP. HP ki
gambarnya sobah itu karena kita punya nyawa. Oh gitu. Karena apa? Itu mengandung listrik, mulut darah itu pergerakan empat unsur alam yang ada diri yang akhirnya terciptalah nyawa. Energi listrik yang ada dalam diri kita disebut nyawa. Itu bisa dibuktikan di jagat gede. Jagat gede kan itu hujan, pas waktu hujan itu kan ada pergerakan angin, hujan, gravitasi bumi. Akhirnya terbentuklah petir dan Karena gesekan itu ya. nah itu nyawa nih jagat itu petir ini mau itu ada energi listriknya yang kapasitasnya gede. Nah kita juga ada, makanya di iso dolanan HP nalika wong wis karena ada pergerakan jantung ini kan ubah antara nih banyu angin bumi gini yang ada dalam tubuh kita tuh ada aktivitas pergerakan. Akhirnya terbentuklah energi listrik ya kayak pit motor kan gitu toh. Sama aja ana oli ini ana sekere kan gitu. Akhirnya pit motor iso muni yaitu sing diarani nyawa. Lah enek nyawa kuwi akhirnya dienggo wadah roh. Roh ki apa to? Rasa. Jadi misalnya, nah, di karet, di sini jenengan mang teli karet, sungguh kenceng, nganti sak jam, mbok telak renek rasan, Mati rasa. mati rasa. Karena tidak teraliri itu tadi. Nah, kan nggak ada darahnya. Benar-benar. Berarti darah itu mengandung Nah sel itu yang, listrik. nah indera perasa, indera penglihatan pendengaran kita bisa merasakan karena ada roh. Arah itu tadi, nah, roh itu wadah ya nyawa kan gitu. Makanya ketika orang sekarat itu kan mesti dipancing nganggo alat listrik jedek. Oh iya. Jedek itu gue mancing mas. Jadi kaya pit motornya dipancing starter ben iso murup. Ya podo sistem kerjanya motor itu meniru sistem kerja manusia.